gereja Tuhan memiliki pertumbuhan yang tidak sama sesuai dengan umur. Sekolah minggu, tunas remaja, pemuda-pemudi tidak boleh dipaksa bertumbuh ikut cara kita, karena mereka punya level sendiri, mereka punya tahap pengertian sendiri, mereka punya pergumulan sendiri. Jadi walaupun mereka Kristen, lahir Kristen, seperti Ibu katakan tadi, perlu ada penginjilan ulang untuk melengkapi, meneguhkan apa yang mereka sudah miliki. Hari ini pun kita diingatkan bahwa ada sesuatu yang kita sudah miliki, tetapi sepertinya ia telah menjadi pudar. Saya melihat ini sudah menjadi pudar karena banyak kebenaran dalam kekristenan yang tidak lagi diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Fokusnya gereja Tuhan, fokusnya orang-orang Kristen sekarang kepada sesuatu yang memuaskan kita. Oke, saya ingin tanya, mengapa apa yang kita mau capai pada waktu kita pergi ibadah? Selalunya dulu kita mau pergi sembahyang, apa yang kita mau capai? Tidak tahu. Pak Lukin dengan Ibu waktu dulu, Pak Lukin mau datang karena timun dia, atau dia mau tunggu kau? Itu bahasa bujang kan? Pernahkah? Minggu ini saya mesti datang ke orang kita. Kenapa? Saya mau tengok dia. Pernah? Mengaku secara tidak memaksa lagi, itu mengaku secara. Kita mau datang, dulunya kita mau datang kenapa? Kita mau dihibur. Pernah suatu ketika ada seorang anak Tuhan, orang yang agak memang berpendidikan tinggi, dia peguam. Dia bicara sama saya, saudara juga sepupu. Dia bilang, Pastor, kenapa? Coba Pastor buat satu program yang sangat menarik, satu suasana acara yang menarik di gereja juga. Saya yakin akan banyak orang. Mungkin katakanlah contoh, kita bikin taman di depan Tumepa. Taman nih, bikin lagi kolam ikan. Ada yang mau bikin ikan kebun ada. Ikan berenang ini mungkin buat. Sama dia bilang kita bikin bunga-bunga. Jadi kedua, dalam khotbah dan penyampaian firman Tuhan, jangan menekan hidup. Sudah pun stres di rumah, pergi gereja, di dalam ibadah, stres lagi. Dikhotbahkan, ditukul-tukul lagi. Tidak ada ruangan, tidak ada ruangan sukacita untuk kita. Jadi saya mau tanya, apakah kita pernah mau pergi ibadah supaya kita terhibur? Tetapi sesungguhnya kita mau pergi ibadah itu untuk apa sesungguhnya? Setelah kita sadar, mengapa kita pergi sembahyang? Ayo, supaya kita mendapat kebenaran yang mengubah hidup. Pergi ibadah tanpa perubahan, tanpa tujuan perubahan, ibadah itu nol, kosong. Dalam banyak penekanan hamba Tuhan kita dengar sekarang, banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan tidak lagi dan sangat kurang menekankan tentang pertobatan, kesaksian perubahan hidup. Yang lebih banyak dikhotbahkan adalah Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, Tuhan mendengar, sembahlah Dia, pujilah Dia. Tuhan mau semuanya itu, Dia kehendak Tuhan. Ini kemauan Allah. Kita harus menyenangkan Tuhan. Satu-satunya yang menyenangkan Tuhan yang terbesar menurut berita firman Tuhan, apa dia? Jikalau ada seorang berdosa,
bertobat, terima Yesus, apa yang terjadi di surga? Semua malaikat sudah bersuka cita. Adakah kalau ada seorang dibuka, Tuhan membuka jalan, dia menjadi sangat kaya raya, dunia ini jadi miliknya, apakah surga bersuka cita? Tidak ada. Karena itu fokus surga itu ingin kita bertobat. Hari-hari ini gereja Tuhan, ibadah Kristen telah menjadi satu ibadah ritual agamawi. Dan menurut banyak para teologi, para sarjana teologi, hamba-hamba Tuhan, dan menurut apa yang mereka beritakan dari firman, dan menurut firman Tuhan yang diberitakan, di akhir zaman ini orang telah mengetepikan banyak kebenaran yang harus menjadi makanan rohani. Apa yang diketepikan? Ya, mereka tidak lagi mengalami movement, perubahan, peningkatan kehidupan rohani, karena fokus mereka pada program yang ditetapkan oleh gereja. Apakah program itu? Program kita apa? Memperbanyakkan umat. Jaga mereka baik-baik. Layani mereka baik-baik. Jangan salah bicara, jangan salah perkataan, jangan membuat mereka tersinggung. Jaga perasaan mereka. Tetapi Alkitab bilang no, tidak. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Alkitab katakan tidak. Silakan Pak. Selepas itu 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Mari kita baca bersama 2, 3. Marilah kepadaku semua yang bertiga dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa pernah membaca yang Bapak kasih renungan? Sangat singkat. Terima kasih semuanya terberkati. Kalau Tuhan berhenti mengundang kita, kira-kira, kalau Tuhan berhenti, marilah kepadaku. Kalau Tuhan berhenti memanggil kita, mengundang kita datang kepadanya, kira-kira apa yang terjadi? Artinya surga tertutup. Sudah tidak ada jalan bagi seseorang terlepas dari hukuman. Sudah tidak ada lagi jalan bagi sesiapapun untuk boleh masuk dalam kerjaan surga. Sudah tidak ada jalan lagi bagi sesiapapun untuk mendapat penebusan dari dosa. Sudah tidak ada lagi. Itu berarti Tuhan mau ada pertobatan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Letih lesu itu penat. Penat karena beban persoalan. Penat karena keinginan daging kita yang perlu dipenuhi. Penat karena kita punya keinginan, kita bilang Tuhan tidak dengar doa saya. Penat karena kita mencari-cari sesuatu kehendak Tuhan melalui apa yang kita lakukan, itu disebut ritual. Penat berpuasa, penat melayani, tetapi gerakan kita, usaha kita semuanya kosong, sia-sia. Konteks ini berbicara, undangan Tuhan ini berbicara kepada orang yang sudah beragama Yahudi. Orang yang sudah mengikut Allah, yang mengenal Allah. Mereka rasa terlalu penat, terlalu lelah mengikut aturan agamanya, kepercayaannya. Karena agamanya itu terlalu banyak peraturan-peraturan.
Sampai pada satu tahap Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi. Hai orang munafik. Kamu memberi beban kepada orang lain, tetapi kamu sendiri tidak mau sentuh beban yang kamu beri itu. Kamu sendiri tidak mau jamah, kamu sendiri tidak mau kena, kamu sendiri tidak mau mengangkat apa yang kamu beri kepada jemaat. Itu berarti jemaat merasa sangat berat sekali. Saya banyak bertanya dengan orang-orang yang sangat giat aktif di ibadah. Saya tanya begini, kamu pernah rasa penatkah pergi temu Tuhan, ikut Tuhan, melayani Tuhan? Ya, saya sudah jadi majelis gereja bertahun-tahun. Makin hari saya rasa makin kosong, makin hari makin kosong. Saya melayani Tuhan begitu semangat, saya buang waktu, tenaga, semuanya, tetapi saya tidak pernah mengalami pengisian hidup saya. Berarti itu hanya ibadah agamawi. Seperti ibu katakan tadi, mereka datang ibadah, jemaat datang ibadah, bukan karena satu kebutuhan yang menjadi goal hidupnya, tetapi ia mencari penghiburan, mencari kesenangan, mencari sukacita. Banyak orang berpikir kalau dia buat itu dan ini maka Tuhan senang. Tidak. Itu bukan menyenangkan hati Tuhan. Itu hanya menyenangkan jemaat, menyenangkan pendeta, menyenangkan pastor, menyenangkan majelis gereja, menyenangkan idea kita sendiri. 2 Timotius pasal 3 ayat 16.